Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ulirfan. Di sini saya selaku guru matematika dari SMK Nur Syafil Ummah ingin menjelaskan salah satu materi dalam matematika, yaitu SPLDV. Apa sih SPLDV itu? SPLDV kalau kita panjangkan ialah sistem persamaan linier dua variabel. Dengan kata lain, sebuah sistem persamaan yang memiliki dua variabel yang bersangkutan. Nah, sebelum kita lanjut ke SPLDV, kita harus mengetahui dulu kalau menurut saya mah aturan yang harus kita gunakan dalam menyelesaikan sebuah persoalan matematika. Nah, ada 3 tahapan yang sampai saat ini saya gunakan ketika saya hendak menyelesaikan persamaan matematika. Yang pertama ialah kita harus mengidentifikasi masalah dari soal. Tahapan kedua, kita menerjemahkan soal tersebut ke bahasa yang kita mengerti. Yang ketiga ialah setelah diterjemahkan ke bahasa yang kita mengerti, barulah kita terjemahkan kembali ke bahasa matematisnya. Contoh, di sini ada satu soal, misalnya Andi membeli 3 buah pensil dan 2 pulpen seharga 5.000. Yang kedua, Dina membeli 4 buah pensil dan 5 buah pulpen seharga 10.000. Nah, kemudian di soalnya ditanyakan harga 1 pulpen dan 2 pensil. Oke, kita akan gunakan tahapan tadi yang saya sebutkan. Yang pertama, kita harus identifikasi dulu masalahnya. Apa sih masalah dari soal ini? Nah, ternyata ketika diidentifikasi masalah dari soal ini ialah harga 1 pulpen dan 2 pulpen itu berapa. Nah, jadi kita akan fokus mencari ini untuk kedepannya. Yang kedua, kita terjemahkan soal ke dalam bahasa yang kita mengerti. Contoh, Andi membeli 3 buah pensil dan 2 pulpen. Misalnya kalau kita tulis 3 pensil dan 2 pulpen, agak panjang kan? Misalnya kita pakai singkatan aja. Jadinya 3 pensil ditambah 2 pulpen, misalnya kita pakai U. Nah, harganya 5.000. Terus yang Dina 4 pensil ditambah 5 pulpen. Nah, harganya 10.000. Nah, jadi di langkah kedua ini kita memisalkan sebuah pensil dan sebuah pulpen dengan istilah P dan U. Jadi kita lebih mengerti ketika kita melihat sebuah huruf P, oh itu menunjukkan pensil. Ketika kita melihat sebuah huruf U, oh itu menunjukkan pulpen. Nah, setelah kita gunakan bahasa kita sendiri, barulah kita bawa ke bahasa matematisnya. Kita ganti yang tadinya P, kita ganti jadi X. Nah, kemudian yang tadinya U, kita ganti jadi Y. Nah, jadi persamaan matematisnya 3X ditambah 2Y sama dengan 5.000. Nah, terus yang bawah juga sama 4X ditambah 5Y sama dengan 10.000. Nah, sampai sini kita sudah bisa menerjemahkan sebuah soal ke dalam persamaan matematikanya. Kita cari contoh lain. Oke, kita coba contoh lain. Misalnya di sini jangan 3 buah pensil deh. Kita ambil misalnya 12 pensil dan 10 pulpen. Nah, terus si Dina 15 pensil dan 12 pulpen. Kita gunakan lagi tahapannya. Yang pertama, kita cari dulu apa yang ditanyakannya sih. Nah, misalnya ditanyakannya harga 10 pulpen dan 1 pensil. Nah, ini yang ditanyakan ya.
Jadi tahap pertama ketika membaca soal kita harus cari tahu dulu permasalahannya. Nah, permasalahan di soal ini ialah harga 10 pulpen dan 2 pensil. Itu. Kemudian kita masuk ke tahapan kedua. Di tahapan kedua, kita menerjemahkan soal ke bahasa yang kita mengerti. Di sini saya ingin memisalkan pensil itu dengan huruf N misalnya. Pensil itu huruf N. Nah, kita sudah bisa mulai mengerjakan si soal tadi. Contoh, kasus tadi ialah 12 X ditambah 10 Y sama dengan 5.000. Nah, kemudian ada soal di bawahnya 10X ditambah 12Y sama dengan 7.000. Nah, ini udah hasil dari terjemahan kita tadi kan? Barulah kita akan mengerjakan soal ini dengan dua cara. Yang pertama ada cara substitusi, yang kedua eliminasi. Kita yang pertama akan menggunakan cara substitusi dulu. Bagaimana sih substitusi? Nah, jadi substitusi itu istilahnya kayak kita mindah-mindahin lah. Misalnya di sini ada 12X. Kita tulis lagi, di sini ada 12X ditambah 10Y sama dengan 5.000. Nah, misalnya kita hendak mencari Y. Nah, jadi kita substitusikan dulu. Disubstitusikan dulu, kita salah satu dari sini kita pindah luaskan ke samping sama dengan. Misal, kita ingin tetap menyimpan Y ya. Jadi 10Y sama dengan 5.000 dikurangi 12X. Nah, kenapa dikurang? Karena ketika melakukan perpindahan ruas, tanda bacanya berubah menjadi kebalikannya. Misalnya kalau yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Nah, begitupun ini. Lalu karena kita ingin mencari Y, nah, kan di sini ini tuh 10Y itu 10 kali Y. Nah, kalau kita ingin mencari Y-nya berarti sama dengan 5.000 dikurangi 12X per 10. Nah, ini Y. Kita sudah dapat Y ya. Lalu kita substitusikan ke persamaan yang atas, yang 10. Si Y ini ya. Misal 10X ditambah 12Y sama dengan 7.000. Nah, Y-nya kita sudah punya. Kita masukkan 10X ditambah 12 dalam kurung 5.000 per 12 X dibagi 10. Nah, kita kalikan saja. Nanti di sini kita keluarkan misalnya 10X terus ini 12 kali minus 12 itu minus 144X. Nah, terus 5 kali ini ya 60 kan, ditambah 60, nolnya 3 berarti tuh 23, 60.000 dibagi 10. Nah, setelah gini kita jumlahin dulu aja semua. 10X dikurangi 144X adalah 134X. Nah, ditambah 6.000 60.000 dibagi 10 sama dengan 7.000. Nah, ke sini ya. 134X ditambah 60.000 sama dengan 70.000. Kenapa 70.000? Karena tadi pembaginya kita kaliin ke 7.000 tadi. Kita pindahkanlah si 60.000 tadi. 134X sama dengan 70.000 minus. Dikurangi 60.000. Nah,
134X sama dengan 10.000. X-nya, aduh, X-nya 10.000 dibagi 1, 3, 4. Nah, ini X-nya sekian, koma sekian, koma sekian. Itu substitusi. Nanti kan kita udah dapat X-nya. Nanti kita masukkan persamaan X-nya ke sini. Jadi 12 dikali X ditambah 10 dikali Y. Dapatlah Y-nya. Itu substitusi. Lanjut kita ke eliminasi ya. Yang kedua eliminasi. Eliminasi cukup gampang. Tinggal kita gini, bikin tanda, terus pilih salah satu yang ingin dihilangkan. Contoh, saya ingin menghilangkan X, kali silang aja berarti. Yang ini dikali 10, yang ini dikali 12. Kenapa dikali silang? Karena ketika dikurangi, hasilnya bakal sama dan hilang. Jadi harus dikali silang biar nilainya sama. Nah, misal nih, 12 dikali 10 adalah 120. X ditambah 10 kali 10 100 Y sama dengan 50.000. Nah, yang kedua 10 dikali 12 120 X ditambah 12 kali 12 144 Y sama dengan 7 kali 12, 7 kali 2 itu 14, bawah 1, 7 kali 1, 8, 84.000. Nah, lebih cepat eliminasi sebenarnya untuk mendapatkan satu nilai. Terus kita kurangi. Ini hilang. 100Y dikurangi 144Y sama dengan minus 44Y. Sama dengan 50.000 dikurangi 84.000 sama dengan 26.000. Nah, terus ini dua-duanya minus. Karena dua-duanya minus, maka nanti hasil akhirnya positif. Terus kita pindah luaskanlah si 4-4-nya. Jadi Y sama dengan 26.000 dibagi 44. Hasilnya ya segitulah di kalkulator nanti sama kalian. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.